Assalamualaikum semuanya. Hai, aku Ani. Dan aku Firman. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tenaga eksogen. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol di bawah ini. Dadah. Eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Yang dimaksud di sini bukan tata surya. Yang dimaksud dari luar bumi adalah tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi, termasuk kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi. Ini bisa berarti air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Selanjutnya pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Kamu pasti pernah lihat rantai atau besi yang mengalami karat. Itu adalah salah satu contoh dari pelapukan. Pada umumnya, proses pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Pelapukan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pelapukan fisik. Pelapukan fisik adalah proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil, terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Biasanya, pelapukan ini terjadi karena perubahan musim, menyusupnya es di celah batuan, atau perbedaan suhu siang dan malam. Yang kedua, pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah jenis pelapukan yang terjadi karena faktor kimia. Salah satu faktor penting dalam pelapukan kimia adalah air. Coba aja gembok rumah kamu, pasti akan lebih cepat karat karena sering terkena hujan. Karat yang timbul itu yang dinamakan pelapukan kimia. Yang ketiga, pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Contoh lain dari pelapukan biologis adalah lumut yang ada di atas bebatuan atau akar tumbuhan yang terselip di antara batuan. Lama-kelamaan, ketika si akar membesar, dia akan menembus batu itu. Hasilnya, batuan pecah dan mengalami pelapukan. Erosi merupakan proses pengkikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Berdasarkan penyebabnya, erosi terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, erosi percik. Jatuhnya air hujan dan mulai mengikis tanah. 2. Erosi lembab. Tanah bagian atas yang terkikis, kesuburannya mulai berkurang. 3. Erosi alur. Kikisan tanah tadi mulai membentuk alur sebagai tempat mengalirnya air. 4. Erosi parit. Terbentuknya parit atau lembah karena kikisan dari aliran air terus-menerus. Korasi atau deflasi. Korasi atau deflasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin. Biasanya korasi dan deflasi ini terjadi di daerah gurun. Meskipun sama-sama disebabkan oleh angin, korasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir badai. Sementara deflasi hanya angin saja. Abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Salah satu tempat yang paling didambakan adalah berdiri di pinggir tebing, lalu menatap kejauhan laut. Nah, tebing ini bisa terbentuk karena adanya geseran dari gelombang laut yang membentuk goa-goa yang ada di pantai juga bisa terjadi karena abrasi. Yang kelima, eksarasi. Eksarasi adalah pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair, gerakan lapisan es. Karena mencair es ini, akhirnya batuan yang ada akan masuk ke bawah dan mengendap. Fenomena alam ini, hasil dari eksarasi ini dinamakan fjord. Penampakan seperti sebuah pantai yang menjorok ke daratan dan dikelilingi oleh tebing curam. Selanjutnya, sedimentasi. Sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batu yang dibawa oleh angin atau air. Kalau pada erosi dan pelapukan terkesan merusak, yang telah ada sedimentasi justru menambah material batu baru. Berdasarkan penyebabnya, sedimentasi dibagi menjadi 3 jenis, yakni aquatis, pengendapan disebabkan tenaga air. Yang kedua, mareni, disebabkan oleh gelombang air laut. Dan 3, geologis, pengendapan disebabkan oleh embun angin. Selanjutnya, pergerakan massa tanah. Pergerakan massa tanah adalah sebuah pengangkutan massa tanah menuruni lereng karena adanya pengaruh gravitasi. Sederhananya, mass wasting ini yang sering kita sebut sebagai longsor. Semakin tinggi atau curam tanahnya, maka kecepatan pergerakan massa tanah juga semakin tinggi.
Lembaga pengelolaan data geologi di Indonesia adalah 1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah lembaga yang mempelajari bidang keastraikan. 2. Badan Informasi Geospasial adalah lembaga yang mengukur jumlah potensi kekayaan sumber daya alam negara. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah lembaga yang mengatur pembangunan nasional berdasarkan potensi sumber daya alam negara. 4. Badan Geologi adalah lembaga yang mempelajari berbagai aspek geologi yang ada di Indonesia dan mencoba memanfaatkan materi geologi dan penelitian tersebut untuk kemajuan negara. Yang kelima, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah lembaga yang mempelajari tentang perubahan atmosfer secara cuaca, gempa bumi atau potensi tsunami. Pembahasan geologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bumi sebagai porosnya. Biasanya yang dipelajari dari bumi adalah struktur, lapisan sejarah, dan pembuatannya. Terima kasih telah menonton video kami. Cukup sampai di sini. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian sebaik-baiknya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.